Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya senantiasa memberkati persekutuan kita. Istimewa pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Menyongsong pekerjaan besar, rencana Tuhan yang digenapi pada akhir zaman. Dan yang sudah sangat dekat yang akan kita songsong pada tanggal 16, maksud saya 16 sampai 17 Juni 2024. Kiranya kita semua mendapatkan anugerah Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih untuk diperdamaikan, dimeteraikan, dan masuk di dalam rencana Tuhan yang sudah sedemikian dekat akan digenapi. Untuk itu mari kita berikan hati kita untuk menjadi orang-orang yang berhati nurani yang baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca Dua Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Luar biasa. Tuhan kita itu mengenal siapa kepunyaannya. Itulah dasar yang diletakkan Allah. Sedemikian teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan poin kedua dikatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Ini anugerah. Kalau kita bisa meninggalkan kejahatan kita, itu anugerah. Tanpa memandang kejahatan orang lain. Sehingga dengan memahami, mempribadikan, dan melakukan firman ini, kita akan sampai kepada apa yang telah Tuhan janjikan. Kita baca Roma 9 ayat 28, bahwasanya apa yang difirmankan itu. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Ini berbicara tentang waktu, sempurna dan segera. Sehingga kalau kita mendengarkan firman beberapa saat, selama bertalu-talu penggembalaan di sini menyampaikan bagaimana pekerjaan yang kita songsong itu melebihi pekerjaan apapun yang telah kita kerjakan selama ini. Gembala mengatakan lebih dari penyembelihan lembu merah yang bagi bangsa Israel itu sesuatu yang sangat sakral, sangat luar biasa. Sehingga manakala kita sebagai orang-orang non-Israel mendapatkan kesempatan untuk memasuki sakramen atau upacara atau hal-hal yang menyangkut rencana Tuhan yang sempurna dan segera. Dan nilainya itu sangat agung, luar biasa. Betapa kita harus bersyukur. Seperti yang dialami oleh
Raja Salomo. Saat itu Raja Salomo yang masih muda mengalami satu pengalaman yang sangat luar biasa bersama Tuhan. Dalam satu Raja-Raja pasal 3 kita baca ayat 11 sampai yang ke-13. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Ya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Terus, Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. amin. Sini kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan atas Raja Salomo. Sehingga dikatakan sepanjang umurnya takkan ada seorang pun seperti dia di antara raja-raja. Kita di tempat ini yang kecil, yang dikatakan hidup, tapi sepertinya nggak hidup. Ya, tapi kalau dikatakan mati, kita tentunya nggak mati, karena kita masih dianugerahi Tuhan kehidupan. Diajar sedemikian rupa. Ada MP3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada pelatihan-pelatihan lain lagi. Kalau kita menulis di dalam sebuah buku perjalanan spiritualitas kita, oh itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada puasa mutih, puasa ngerowot, puasa tidak tidur, puasa tidak makan, ngebleng, dan seterusnya. Kita sudah tidak asing di tempat ini, itu anugerah. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya katakan kita itu sekarang sedang memasuki puasa batin, belajar. Banyak salah, kalah, banyak salah dan kalah. Tetapi anugerah Tuhan itu yang sempurna, yang tidak bisa kita pahami itu, kita harus percaya siapa kita. Ya. Sehingga kita tidak malu kalau dengan ial kita, siapa kita. Seorang leader mengatakan, GPA, sakti, sugih, dan suci. Sekalipun itu banyak mendatangkan cibiran. Sakti apa? Sugih apa? Suci apa? Nah, kan gitu kan kalau kita ikuti kata orang. Tetapi kita sudah dilatih juga, sudah terlatih untuk tidak bergeming dengan kata orang. Dulu penggembalaan Bapak Gembala bolak-balik menyatakan, mendidik kita supaya punya prinsip. Anjing menggonggong, kafilah tetap menyembah. Sehingga kalau kita ada sampai saat ini, kita tentunya bisa bersyukur, bermegah di dalam Tuhan. Didikan-didikan dari zaman dulu, puluhan tahun yang lalu, kita bisa pegang, sekalipun seperti saya katakan tadi itu, kita kalah, banyak kalahnya. Tapi orang yang dibenarkan, diperkenan oleh Tuhan itu 70 kali jatuh, 70 kali bangkit. Di dalam Mazmur dikatakan demikian. Berbeda dengan orang yang tidak dikenan Allah. Sepertinya adigang, adigung, adiguno. Dalam segala hal menang. Tetapi sekali jatuh, mereka tidak bangkit lagi. Kita nggak mengurusi urusan itu. Itu hanya penguat, booster untuk kita supaya senantiasa teguh. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambilnya. Apa itu? Yang saya katakan tadi. Kalau Raja Salomo saat itu sebagai raja yang tidak ada tandingannya, hierarki lebih dari itu tentunya. Kenapa? Ya. Kalau dibandingkan hikmat Salomo dengan hikmatnya hierarki,
hikmatnya mempelai wanita. Ya, tentunya kita bisa mengerti sendiri. Untuk itu kita lihat Amsal 1 ayat 20. Kita akan belajar sesuatu yang sudah lama sekali kita pelajari. Amsal 1 ayat 20 katakan apa? Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Ya, coba dibaca di dalam bahasa Inggrisnya Mas Guntur sedikit aja. Wisdom cried without. Cukup, cukup, cukup. Wisdom, cried without. Ada kata cried. Mas Yuda mungkin bisa memberikan arti kata cried. Mas Yuda. Mas Yuda bisa? Cried. Apa artinya cried itu benar? Bahasa Indonesianya apa? Sastra Inggris. Wisdom cried without. Kurang keras? Menangis. Cukup ya. Yang saya ingin jelas adalah kata ada menangis. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi katakan nggak ada menangisnya ya. Bahasa Indonesia apa Mas Imam? Hikmat berseru. Ada sedikit perbedaan ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, hikmat itu di dalam bahasa Ibrani, hokmah. Itu nomina feminin. Ya. Jadi kalau kita dulu belajar bahasa Ibrani Yunani di teologi S1 maupun S2, setiap kaidah itu ada gendernya. Ada feminimnya, ada maskulin, ada netral. Kira-kira gitu ya, Mbak Kristen. Kalau masih ingat dulu ya diajarkan waktu S1 itu tahun 90-an kira-kira gitu ya. Udah 30-an tahun ada. Sehingga di sini hikmat atau hokmah. Dalam bahasa Yunani, kata hikmat itu ditulis Sophia. Kita dulu tahun-tahun yang lalu, yang udah lama, punya artis namanya Sophia Lajuba. Kira-kira gitu ya. Sekarang Sophia, anaknya Mas Tito, cucunya Bu Susi itu. Sophia. Dan kalau kita cari, ada nggak nama laki-laki Sophia? Sepertinya nggak ada ya. Saya mencari, nggak ada. Nggak tahu nanti Mas Guntur punya anak laki-laki namanya Sophia, lain lagi ceritanya. Dari dua pengertian, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Gendernya feminin. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Hikmat berseru di dalam bahasa lain, feminin yang menangis. Semoga Roh Kudus memahamkan kita apa artinya ayat ini. She cried without. Siapa yang menangis? Dia perempuan. Saya dibesarkan di HKBP dari kecil. Mulai dari baptis percik, naik CD dan seterusnya itu saya ikuti semua. Dan sampai sekarang saya mengikuti pemberitaan tentang atau perkembangan tentang HKBP. Di HKBP nggak ada ketua sinode yang namanya Epolis itu perempuan. Ya. Di GKT siapa ketua sinode kita? Si perempuan. Pernahkah kita melihat si? Sering tentunya. Dulu waktu Lala masih kecil, gendong lendang. Mondar-mandir ke tempatnya Ibu Gembala. Ini yang terjadi. Sampai matanya Ibu Gembala bengkak. Ini bukan karena Ibu Gembala di sini saya mengatakan begini ya. Tetapi memang kita menyongsong pemeteraian, maka
semua kita dilengkapi untuk hal itu. Ya. Karena saya yakin nggak semua kita yang di sini tuh sering melihat she cried. Bukan sekedar berseru, tapi menangis, Tuhan, Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, air mata itu ditampung dalam kerabat. Dengan demikian, kalau kita bertanya kepada malaikat, Tuhan, bagaimana kirbat dari she cried tadi itu? Untuk apa air mata itu? Untuk apa? Menangis. Menangisi apa? Pertanyaannya kan begitu. Sehingga kalau saya katakan tadi, saya dibesarkan di HKBP. Dari tahun 1881, belum ada ketua sinode itu yang perempuan. Kenapa saya kaitkan dengan ketua sinode? Ketua sinode itu kan bertanggung jawab penuh untuk sebuah bahtera seperti yang di belakang. Bahtera itu untuk saat ini dikomandoi siapa? Ya. Coba kita baca lagi. Amsal 8 ayat 1 sampai 3. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Kembali kita akan tampilkan, kalau usah dibaca ya, tampilkan dalam bahasa Inggrisnya, Mas Imam. She cried at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors. Ayat 2? Ayat 2, Mas Imam? Bahasa Inggrisnya. She standeth in the top of high place. By the way, in the place of the bed. Ayat 3. She cried lagi. Saya katakan tadi, semoga Roh Kudus memahamkan. Karena ini salah satu bagian dari persiapan kita memasuki acara tanggal 15, 16, 17. Dalam perenungan kita, coba kita renungkan. Ayat 1, ayat 3, ada kata menangis. Kalau kita lihat seperti yang katakan tadi, bagaimana yang namanya Sinode HKBP itu tahun saya masih SMP saat itu, ada satu wacana, ada satu kerinduan dari tokoh-tokoh HKBP yang berpusat di PA Raja Tarutung, merindukan supaya sinode ini dipimpin oleh seorang perempuan. Itu waktu saya masih SMP itu. Saya pikir, kerinduan apa itu? Tentunya bukan kerinduan sekedar kerinduan. Tapi itu sebenarnya sinyal, itu petunjuk bahwasanya Tuhan memerlukan tangisan seorang perempuan. Dan khusus, istilahnya, pucuk pimpinan dari sebuah organisasi. Tetapi, organisasi saya dulu, HKBP itu, tidak pernah sampai detik ini memiliki eporus atau ketua sinode yang perempuan.
Mungkin kita akan bertanya, katanya kita mau menjangkau Israel, mau mengerjakan ini pekerjaan yang maha besar, maha berat. Tapi kok nggak ada pemegang komando yang, kalau bahasa bahasa agak apa ya, bahasa umum lah, yang ditakuti begitu. Nggak ada figur yang ditakuti. Kenapa? Kalau dulu, ini bukan membandingkan, banding-bandingnya bukan. Bagaimana kita tertib di dalam banyak hal. Sampai yang namanya Dirjen Bimas Kristen Protestan dari Jakarta itu setiap datang mesti. Dan mereka tahu apa yang terjadi di Gereja Kristen Tabernakel. Mereka mengatakan, teratur tanpa diatur. Itu berkali-kali kata itu muncul. Dari dirjen ini, dirjen ini, dirjen ini. Terus Dirjen Asugian mengakui itu. Sebelumnya Pak Siahaan yang meresmikan, di situ ada tanda tangan beliau, mengakui teratur tanpa diatur. Nggak gampang. Datang ibadah, disiplin, baca Alkitab, buka HP, bukan nonton Instagram, TikTok, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu nggak gampang. Menyatukan dua hati, suami istri, ditambah anak satu atau dua, itu gak gampang. Menyatukan ribuan orang yang tergembala di dalam penggembalaan kitab Wahyu itu teratur tanpa diatur. Inilah yang menjadikan manusia itu dikatakan berhikmat dan layak seperti Salomo. Tidak ada raja sebelum dan sesudah dia yang seperti dia dalam hal hikmat nomor satu. Kita tahu, orang-orang muda ini tahu kalau baca Alkitab, baca sejarah dan baca lain-lainnya, bagaimana Ratu Sheba datang dan mengatakan, oh ternyata yang diceritakan orang itu separuhnya saja, setengahnya saja, tidak ada. Artinya apa? Yang diceritakan orang ke dia itu cuma mungkin sepertiga atau tiga setengah. Setengahnya nggak ada. Dalam hal hikmah. Kalau kita lihat, kalau kita baca ceritanya Raja Salomo, dia dididik oleh siapa? Salah satu oleh seorang perempuan. Perempuan yang bagaimana? Ternyata bukan masalah manakala seorang ayah dalam pengertian yang luas tidak ada di tengah-tengah kita secara empiris. Untuk orang yang memiliki indera batin tentunya berbeda lagi. Tetapi kan kita masih buta dalam hal seperti itu. Kita masih mengandalkan panca indera lahiriah. Namun demikian itu tidak salah. Itu perlu, karena itu sepertiga dari bagian hidup kita. Amsal 1 ayat 20 tadi. Amsal 8 ayat 1 dan 3. Ada kata menangis. Ini. Kalau sudah sampai di tataran itu, kita mengerti, oh ternyata seizin Tuhan. Saya juga dulu awal-awal kok. Makanya kalau Mbak Ta itu bilang, waktu Bapak Gembala gak ada, saya terlambat nangisnya. Semua pada nangis, udah habis air mata. Hari ketiga, saya baru nangis geru-geru. Kenapa? Nangis itu kan gak bisa dibuat-buat. Orang pada nangis, istri saya udah nangis dia, habis air matanya, habis suaranya. Hari pertama, kedua nangis terus. Saya baru hari ketiga, loh kok nangis saja, air mata sampai mata bengkak. Mbak Tai bilang apa? Pung, kamu nangisnya kok telat? Nggak bisa berhenti, nangis terus.
Karena saya pikir kita kan ke depannya mengerjakan pekerjaan besar, berat, maha berat. Kok malah ditinggal? Saya bingung saat itu. Saya ingat waktu ayah saya meninggal, Domo itu masih kelas 3 SD. Domo yang sekolah di sini dulu. Mungkin yang angkatan lama kenal Domo ya. Jadi sini tahun 99 sampai 2003. Waktu ayah saya meninggal, dia kelas 3 SD. Kami nangis semua. Dia diam aja. Nggak ada air matanya. Saya jadi ingat, oh ternyata begitu. Makanya saya dibilang Mbak Tah, Pung, kamu kok nangisnya telat? Tapi memang nangis. Kenapa? Ya, begitulah ceritanya. Sekarang, sebentar lagi udah 10 tahun ditinggal. 10 tahun ya Bunda ya? Ya, sebentar lagi 10 tahun. 2000, meninggalnya 2015, 11 September, kan gitu. Nanti 11 September 2025, 10. Apakah harus begitu? Atau 9? Itu kita bersama lagi, ya itu urusan Tuhan, kan gitu. Tapi yang pasti sebelum ada Bapak dalam tanda petik tadi, Amsal 1 ayat 20 dan 8 ayat 1 dan 3 itu ada sosok seperti ini. Yang kalau kita paham ini menjadi anak yang berbakti. Ini cerita waktu ayah saya juga meninggal ya. Waktu ayah saya meninggal saya bandel. Bandelnya nggak bandel-bandel yang narkoba, bukan. Tapi setiap pulang sekolah ke lapangan sepak bola. Habis itu main catur. Wah itu kerjaan terus. Tapi bapak saya nggak pernah mukul. Diomongin aja pelan-pelan. Tapi ibu saya, sapu lidi, panjang segini, besarnya segini, sampai habis. Kita nggak bisa melawan. Sampai habis sapu lidi itu, punggung suruh buka baju. Punggung berdarah, betis berdarah. Tapi nggak tobat-tobat. Main bola, karena apa? Hobinya kan main bola dulu, sepak bola itu. Kalau enggak sapu rumah yang tongkatnya dari kayu itu, kalau enggak patah enggak berhenti. Enggak berhenti. Ibu saya itu kalau lagi itu kesetanan. Galaknya minta ampun, tenaganya kuat banget. Ngeri. Tapi apa yang terjadi? Setelah bapak saya meninggal, saya dijamah Roh Kudus. Saya mengenal yang namanya aliran Antekosta itu. Setiap Sabtu itu ikut pelayanan pendeta yang gerejanya kecil banget. Beda dengan HKBP yang besar-besar itu kan. Dan justru saya merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu dinyatakan. Bukan membedakan HKBP dan lain, bukan. Pengalaman saya mungkin berbeda dengan pengalaman saudara-saudara yang lain. Tapi intinya, kenapa bisa bertobat? Ini pertanyaan. Dicambuk, dipukul, dihajar dengan kesetanan tadi. Mohon maaf kepada ibu saya di surga sana. Nggak bertobat. Tetapi apa? Memang setelah bapak saya meninggal, ibu saya itu sering nangis. Karena apa? Kakak saya nomor 1 skripsi, kakak saya nomor 2 baru lulus SMP, belum masuk, lulus SMA, belum kuliah. Saya masih baru mendapatkan surat keterangan lulus SMP, belum SMA. Adik saya nomor 4, mamanya si Grace. Yang Grace datang ke sini itu dulu, masih kelas 6 SD, mau masuk SMP. Si Domo kelas 3 mau naik kelas 4, coba. 5 tanggungan, belum ada yang selesai. Berat kan ekonomi. Ditambah lagi setahun sebelumnya ayah saya itu bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Sakit sampai meninggal 1 tahun. Disitulah saya melihat ibu saya itu berbeda. Kalau waktu bapak saya ada, wah kami dicambuk, nggak ada yang bisa melawan. Tenaganya kuat sekali. Karena memang ibu saya itu paranormal. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mengerti masalah-masalah yang terjadi di sekitar. Itu titisan dari nenek moyang saya. Tapi setelah bapak saya meninggal, Tuhan mengerjakan luar biasa. Itu hilang. Paranormalnya hilang. Justru sering menangis. Karena beratnya beban ekonomi dan lain-lain mengatur anak-anaknya. Dan disitulah saya merasakan bagaimana Tuhan menjamah. Dengan kata lain, saya bisa katakan, saya itu merasakan lawatan Tuhan. Bukan karena dicambukin habis-habisan sampai berdarah punggung sama betis. Tetapi karena air mata seorang
ibu yang jasmani. Sekarang, bagaimana dengan air mata ibu rohani kita atas kita? Ini anggaplah Bunda nggak ada di sini ya. Anggap saja Bunda nggak di sini, supaya objektif kita berpikir. Karena kalau kita menganggap, jangan-jangan khotbah ini kecap nomor satu. Bunda, saya bukan tipe orang yang suka mengambil muka. Saya katakan, Bunda tahu sendiri itu. Oh ya, sehingga dulu sering clash sama Romo ya. Di mobil itu, wah saya tengkar sama Romo. saya berbantah-bantah saat itu. Tapi saya katakan, dengan Bunda saya jarang sekali berbantah. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kira-kira gitu. Tetapi yang pasti ini kembali, Amsal 1 ayat 20, Amsal 8 ayat 1 sampai 3. Ada 3 kali peristiwa. Hikayat, maksud saya. Supaya apa? Kita lihat. Keluaran 20 ayat 12. Apa yang dikatakan di sini? Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya lanjut umurmu. Kalau tidak, berarti nggak lanjut umurnya. Kan begitu. Siapapun kita di sini yang merasa sebagai anak, maka mempersiapkan diri untuk dimeteraikan. Keluaran 20 ayat 12 ini. Siapa yang nggak hafal? Saya katakan dulu, saya masih SD, udah hafal ini ayat ini. Tapi apa yang terjadi? Apa yang menjadi dampak untuk saya pribadi? Nggak bisa membuat ibu bapak saya itu nyaman dulu, nggak bisa. Pulang sekolah ganti baju, belum makan, udah di lapangan sepak bola, jauh. Di malam sedikit main catur. Catur itu kan nggak ada habis-habisnya. Mati. Semakin seru. Semakin malam semakin seru. Dan tentunya kita memiliki hobi-hobi seperti itu ya kan. Kalau sekarang, apa yang menjadi hobi? Wah, tiktokan. Sampai orang tua itu dilupakan. Senang nggak orang tua melihat tiktok? Atau anak-anak yang suka drakor. Wah, ya bukan menyinggung orang yang suka drakor. Tapi memang kalau itu tidak menyukakan orang tua, bagaimana sikap orang muda? Sebagai anak, maksud saya sebagai anak ya. Supaya apa? Panjang umurnya. Panjang umurnya itu salah satu yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sehingga diharapkan lewat memahami Amsal 1 ayat 20, Amsal 8 ayat 1 sampai 3, Keluaran 20 ayat 12, kita semakin harmonis antara orang tua, dalam hal ini she cried yang tadi itu, dengan anak-anak rohani itu bisa harmonis. Karena kalau kita sampai tidak hormat sama orang tua, apa yang terjadi? Ya, kalau dulu tidak panjang umur, sekarang apa mau menjadi seperti Malin Kundang, atau kalau dalam kearifan Batak, orang Batak itu Simardan namanya. Mentang-mentang dia sudah kaya, orang tuanya, ibunya datang. Apa yang terjadi? Saya nggak mengenal itu. Itu ada kan di setiap suku kan ada kearifan lokal. Local wisdom. Karena sang anak Malin Kundang sudah menjadi profesor doktor. Profesor Doktor Malin Kundang. Di belakangnya itu ada PhD, DD, MD. Oh, masih banyak doktornya lagi. Masih ada S2-nya itu 10 misalkan. Sampai salah, dikutuk. Jadi batu kan gitu ceritanya. Dan cenderung mengajari. Ibunya ngomong A, oh bukan begitu, ibu.
Itu udah ketinggalan zaman. Itu sudah kuno. Yang up to date itu ini. Apakah itu yang berbakti? Apakah itu sesuai dengan Keluaran 20:12? Ya kita serahkan sama Tuhan. Tetapi yang pasti, semua kita yang ada di sini saat ini mulai bertanya sama malaikat yang menjaga kita, Tuhan, kita panggil dia Tuhan, bolehlah ya kan? Atau malaikat, atau bopo, atau apa. Bagaimana nilai saya sebagai anak kepada si Christ? Dia yang menangis, penjaga jiwa. Saya tadi agak senang. Masuk di gereja, lihat, oh, bunda nggak ada. Ya. Karena kalau orang tidak memahami saya, akan mengatakan, oh, ternyata Pak Rosman sekarang begitu ya. Justru salah. Saya senang tadi, bunda nggak ada. Istri saya bilang, bunda datang nggak ya? Saya sih berdoa supaya nggak usah datang. Supaya fair, supaya objektif, kira-kira gitu ya. Namun sekalipun sebenarnya kalau kita hati nuraninya bersih, ini akan objektif, menyongsong pemeteraian, maka semua unsur-unsur yang harus kita miliki, harus kita miliki. Anak itu banyak salahnya sama siapa? Sama sesama anak? Oh bukan. Ya, kalau kita telusuri Alkitab dan juga keluarga kecil kita, anak itu sering salahnya sama siapa? Sama orang tua. Dia nggak salah sama siapa? Bukan sama Ipen, tapi sama saya. Karena apa? Dia nggak mau makan sayur. Saya ambil sayur satu piring besar, habiskan. Saya pegang cambuk, habiskan. Sampai sekarang itu teringat itu. Coba tanya kakak lihat. Gak mau makan sayur, masih lebih kecil dari Emil dulu ya. Habiskan. Mau ini? Sampai habiskan sambil nangis. Ipen gak mau makan yang sedikit pedas. Oh ini, tunggu, wait and see. Makan, saya berdua sama Ipen. Saya kasih pedas, makan pen. Pedas pi, oh makanlah sedikit. Pedas pi, saya ambil sapu. Habiskan, dia makan sambil nangis. Itu contoh satu kecil, dan masih banyak contoh-contoh. Ya. Sehingga didikan itu untuk sesaat mendatangkan duka cita. Kan begitu. Tapi akhirnya mendatangkan sukacita. Apa itu sukacita? Mazmur 37 ayat 6. Kita baca. Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Iya, Tuhan Allah akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Siapa yang bisa menghalangi terang? Teknologi mana? Profesor mana yang bisa matahari? Jangan muncul. Dan hak kita itu seperti siang sampai sekarang. Doa siapa yang dijawab Tuhan? Biarlah bulan Mei gak ada siang. Belum ada. Alkitab punya cerita itu pun cuma menahan matahari supaya tidak bergerak sampai Amalek ditumpas habis sama Israel. Ini hak kita. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apakah hak kita? Petrus berkata, Tuhan, kami telah meninggalkan semuanya demi Kau. Sekarang kami punya apa? Rumah nggak punya. Deposito, wah jauh. Bayar iuran, susahnya minta ampun. Urunan listrik, waduh. Amit-amit cabang bayi. Cabang bayinya gimana? Sehingga kita dicap sama orang. Ini kembali orang ya. Kita dipanggil botol. Bodoh dan tolol. Bodoh. Bodohnya double porsi.
Si botol, saya mendengarkan dengan telinga saya, manakala saya dikatakan si botol, telepon dari timur jauh, mengatakan, kalian di situ ngapain? Setia-setia, tapi setia tanpa uang, tak ada gunanya. Uh, Saat istri saya mendapat telepon seperti itu, ini berdegup kencang. Istri saya bilang, kamu, tapi kalau begitu puasa aja. Benar, puasa saya ngebleng. Dan bisa teratasi. Tuhan ampunilah dia yang menelpon istri saya. Kenapa? Perkataan itu kan pedas banget. Setia-setia. Tapi kalau gak punya uang, nanti kalian dicampakkan kok. Siapa yang mencampakkan? Saya bilang. Tuhan itu kan ini, Mazmur 37:6. Memunculkan kebenaran kita. Apa kebenaran kita? Kita dibenarkan karena apa? Karena kita percaya, seperti Abraham. Kan begitu. Percaya apa? Kalau Abraham percaya kepada Ishak. Kalau hierarki, dituntut percaya kepada skema kitab Wahyu. Dikatakan tadi, firman Tuhan itu, atau rencana Tuhan, atau rancangan Tuhan itu, sempurna dan segera. Kalau saya mengerjakan kewajiban saya, dengan, berjuanglah. Ya, Pak Gus Eko sekeluarga, Pak Lukas sekeluarga, Pak Pratman sekeluarga, semua kita ini dengan keluarga masing-masing berjuang menunaikan, menuntaskan kewajiban kita. Hak kita itu Tuhan berjanji dimunculkan. Kalau Tuhan membuka, siapa yang mampu menutup? Kalau Tuhan memberikan, siapa yang mampu menghalangi? Hanya memang perlu waktu. Waktunya itu waktu siapa? Waktunya Tuhan. Sehingga kita menyongsong. Kalau saya bisa menambahi apa yang dikatakan Ibu Gembala, apa yang kita kerjakan nanti 15, 16, 17 Juni, itu pekerjaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ya kan? Karena apa? Setelah itu kita sudah mengerjakan hal-hal yang lain lagi. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tabernakel itu dibongkar atau dipasang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan. Kemah suci dibongkar. Sesuai dengan titah Tuhan. Kemah suci dipasang. Kan begitu. Alkitab dan pengembalaan menerangkan itu kadang 3 hari. Udah jalan lagi. Kadang seminggu. Kadang sebulan. Atau kadang lebih cepat atau lebih lambat. Itu urusan Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Sehingga dengan memahami itu, kita itu akan memiliki keyakinan. Oh ya, terima kasih Tuhan, saya percaya firman-Mu. Itu dicap, dinilai Tuhan sebagai kebenaran. Maka dia akan dimunculkan. Kapan dimunculkan? Kita-kita yang merasa sebagai anak. Yang berbenah. Ketika she cried, kita harus bersikap bagaimana? Ini contoh kecil. Waktu setelah ayah saya meninggal, kami 5 bersaudara. Ibu saya di sofa, nangis kayak kejang-kejang. Air matanya bengkak. Yang satu megang mijit pundaknya. Yang satu langsung datang mijit tangan kiri. Yang satu mijit tangan kanan. Yang satu mijit kaki kiri, satu mijit kaki kanan. Bagus gak? Ini contoh, ini analogi sederhana. Saya mengingat itu merinding sekarang. Kenapa? Saat Amsal 1:20, Amsal 8:1-3, she cried. Kita malah mencibir seperti Ham. Waktu Nuh mabuk. Berbeda dengan Sem dan Yafet. Mengambil kain, berjalan mundur, menutup aurat orang tuanya. Sekarang, manakala orang tua kita dipermalukan, bagaimana sikap kita?
Gampang kan membaca di Alkitab. Hanya pelaksanaannya bagaimana? Nah, ini yang menjadi tantangan untuk kita anak. Ketika dipermalukan, ketika disesakkan. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Ada 9 penderitaan. Manakala itu terjadi, apa yang kita kerjakan? Sebenarnya dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita mestinya memahami bahwasanya hikmat yang memperdengarkan suaranya berseru-seru, she cried, apa yang ditangisi? Bukankah kalau kita lihat di dalam Lukas, kita nggak usah baca di sini, terlalu panjang nanti ya. Di dalam Lukas, bagaimana Yairus, anaknya sakit, dia datang sama Tuhan, mengatakan apa? Guru, anak saya sakit keras. Tolong datanglah ke rumah saya, dan dia akan sembuh. Masih terjadi pembicaraan, bawahannya Yairus datang. Tuhan, anak Tuhan sudah meninggal, apa gunanya lagi Yesus datang ke rumahmu? Tapi Yesus mengatakan, dia cuma tidur. Dan dia datang, anak Yairus disembuhkan. Bukan disembuhkan, tapi dibangkitkan dari kematian. Terus, waktu Yesus datang ke kota Kana, maksud saya kota Nain, bukan Kana, karena beda lagi. Kota Nain, seorang perempuan menangis sambil berjalan dengan rombongan yang membawa jenazah anaknya. Itu kan cerita yang sudah umum. Dan saya yakin anak-anak little di sini, Ipen hafal itu ya, Pen. Karena setiap hari baca ayat, baca firman Tuhan itu sekitar 25 pasal. Kalau nggak lupa, kalau lupa lain lagi ceritanya. Itu urusan maminya kan. Perempuan dari kota lain nangis sambil berjalan menuju kuburan. Apa yang terjadi di situ? Yesus tergerak oleh belas kasihan dan mengatakan, hai anak muda, bangunlah. Terus bangun, anak itu diberikan kepada ibunya. Kan begitu ceritanya. Sekarang, sebagai anak-anak, seberapa kita yang sakit keras? Seberapa kita yang sudah di dalam peti mati, diusung menuju liang lahat? Inilah sebenarnya yang menjadi tangisan dari sang hikmat. Sehingga kalau kita katakan, she cried, dia menangis apa? Lukas, itu jawabannya. Gak usah kita baca ya, nanti kelamaan. Saya sudah diwanti-wanti malaikat, jangan lama-lama. Sekalipun sebenarnya itu kurang pas ya. Karena menyampaikan firman Tuhan itu tidak dibatasi. Sejak dulu saya di sini 31 tahun yang lalu, nggak pernah ada. Kalau ada seperti itu malah kualat. Romo khotbah, datang oret-oret. Pak khotbahnya 5 menit lagi ya. Oh itu kualat. Dan benar, hidupnya itu agak susah. Karena apa? Sama Tuhan kurang senang seperti itu. Sehingga kalau kita sekarang khotbah, nanti sampai jam 10. Kecuali etikus ya jatuh karena ngantuk-ngantuk dan mati. Sekalipun akhirnya disembuhkan sama hambanya saat itu. Sekarang, ya itu lihat itu udah ada yang menguap-menguap di belakang. Kalau yang di depan gak ada yang menguap. Karena takut, ada juga ternyata. Kita ini, siapa kita ini sebenarnya? Itu loh ya. Kalau saya bangga dengan kita ini, karena apa? Dibanting. Nggak cemat. Nggak penyet. Oleh anugerah Tuhan seperti bola. Semakin keras dibantingnya, semakin melambung tinggi. Ya. Kalau kita melihat dengan indera jiwa dan indera rohani. Kesatuan tubuh Kristus ini tidak main-main ini. Saya katakan tadi awal, balik ke disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelum ini. Kita itu kalah dan kalah terus. Ini saya teringat
waktu tahun 88 ada peristiwa. Mungkin yang kita sudah lahir saat itu kenal yang namanya Mike Tyson. Petinju sangat luar biasa. Tidak pernah kalah. Dalam hitungan detik musuhnya pasti KO. Hitungan detik, kadang lebih. Tapi memang itu terkenal saat itu ya. Apa yang terjadi? Setelah belasan kali menang, dia dikalahkan oleh yang namanya Douglas. Dan satu poin di situ, Douglas itu beberapa minggu, karena tinju itu kan eh, beberapa bulan yang akan datang sudah diumumkan. Ini bertanding melawan ini beberapa bulan yang akan datang. Mamanya Douglas beberapa minggu sebelum pertandingan mengatakan, saya berdoa Douglas akan mengalahkan Mike Tyson. Dan benar, kekalahan pertama kali Mike Tyson adalah di tangan Douglas, KO. Padahal kalau kita searching di Google, wah Tyson itu nggak main-main. Memang karena latihannya latihan ekstra keras. Seperti Raja Daud, Raja Salomo mungkin. Saat itu nggak ada petinju yang seperti dia. Tapi itu, kenapa dia menang? Ada yang menangis. Tuhan, kira-kira gitu ya doanya. Biarlah Douglas menang. Menangis. Dan menang. Ini lebih dari Douglas. Dia bilang, sakti. Harus yakin, sakti suge suci itu. Nggak usah malu ditertawakan orang. Sakti apa? Jalannya aja tumak-tumuk. Yang satu boyoan, yang satu ngeluh, bolak-balik ngeluh sirahe, bolak-balik asam lambungnya naik aja, kayak dicekik, asam lambung naik kayak dicekik. Kan begitu nasib kita sekarang, teman-teman saya, anak-anak rohani, kan begitu. Yang satu lututnya kambuh, yang satu asam asam urat, asam lambung, asam apa lagi? Butin, asam apa Butin? Asam jeruk atau asam segala macam. Yang paling utama ya tentunya hierarki ini penyakitnya yang paling paling kelihatan itu kanker. Kantong kering. Sehingga saya katakan tadi, udahlah orang berkata setia-setia, tapi kalau tanpa uang nggak ada artinya. Bukan begitu. Kita harus berbangga. Kesetiaan itu dalam 1 Samuel dikatakan persembahan lembu gemoan tidak sebanding dengan dengar-dengaran firman Tuhan. Lembu sapi itu kan ya puluhan juta, ya kan? Kalau kita kurskan sekarang, itu nggak ada nilainya dengan ketaatan dan dengar-dengaran tadi. Bagaimana kalau kita dengar-dengaran? Ketika secret kita ikut menangis, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nggak tahu lagi ngomong apa. Hanya taunya Gusti Tuhan, Gusti Tuhan, Gusti Tuhan. Tapi umbelnya keluar, air matanya keluar. Wah, kita baca Mazmur 56 tadi tuh. Supaya lebih jelas. Ayat 9. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Coba terus. Ayat 10. Oh, berarti yang atasnya, yang atasnya. Sengsaraku engkaulah yang Sengsaraku, menghitung-hitung. engkaulah yang menghitung-hitung. Terus? Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Luar biasa. Berapa tetes air mata kita didaftar sama Tuhan. Siapa yang daftar? Di situ dikatakan kau dalam huruf besar. Tuhan mendaftarkannya. Bukan sekedar malaikat. Sekalipun malaikat yang paling tinggi, tetapi kau daftarkan. Tuhan daftarkan. Nanti minggu depan kita akan mendapatkan firman lagi. Minggu depannya lagi, sampai kita masuk tanggal 15, 16, 17. Bagaimana kita bermegah? Bagaimana kita melihat teman-teman kita di sini? Ketika
sesama anak, melihat sesama anak, sama-sama anak ya, main game aja. Nggak mau kerja, dan lain-lain, dan lain-lain. Udahlah, menangislah bersama si cried. Tadi saya contohkan bagaimana saya dipukuli, dicambuk, dihajar gak bertobat. Bertobat karena apa? Ada air mata. Kita yakin, saya sangat yakin hal itu. Makanya melihat seisi pastori, menjaga hati. Wah, tiba saatnya nanti kamu akan merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, menangis. Didamparkan sama Tuhan. Ditaruh di dalam kerbatnya Tuhan. Bukankah ini luar biasa? Kalau itu sudah terjadi, kalau saya katakan tadi, bagaimana anak yang sakit keras, di dalam Lukas 6 ayat 25, dan 21 juga ada itu Lukas. Pokoknya cari aja di Lukas, bagaimana anak yang sakit keras. Bapaknya berupaya yang namanya Yairus itu menemui Tuhan, malah mati. Tapi endingnya apa? Hidup. Perempuan yang sudah, anaknya sudah di dalam keranda, nangis menuju pemakaman. Hati Tuhan tergerak, Yesus tergerak. Anak muda itu dikatakan, ayo anak muda bangkitlah. Terus dituntun, ibu ini anakmu. Wah luar biasa. Nanti semua yang sakit keras, bahkan yang mati rohani, endingnya happy ending. Wah ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dimeteraikan, jadi mempelai wanita Tuhan. Oh, di mana kita mendapatkan janji seperti itu? Bisa dicari di Google. Adakah tangisan seseorang yang menjadikan anaknya hidup? Kita cari. Tadi ada satu analogi diri saya sendiri. Sehingga saat keluarga saya datang di sini, apa katanya? Dilihat, wah, mana rumahnya? Ini rumahnya. Kamar mandinya? Itu kamar mandinya untuk umum. Kebablasan mereka ngomong, kok bisa kalian nggak punya uang? Itu bahasa yang saya pegang. Kok bisa kalian nggak punya uang? Karena kakak saya nomor satu perempuan, dapat suami, bekerja keras. 10 tahun jadi anggota DPRD. Wah, cuannya ya belasan M. Kalau ada laporan harta kekayaan, kira-kira gitu ya. Dan nomor dua, dapat suami, anak orang kaya. Anak kesayangan orang tuanya, orang kaya. Yang nomor empat, wah juga pekerja keras, punya rumah, punya ini, domo, wah punya warisan. Karena apa? Dia jaga rumah di kampung, sawah, ladang, dan anaknya dikasih nama Wahyu. Sekarang SD kelas, kalau nggak kelas 3, kelas 4. Kenapa? Dia pernah di sekolah, kuliah di berita kitab Wahyu, kan kira-kira gitu ya. Dia ingat terus, ada keterkaitan barangkali gitu. Saya punya apa? Dikatakan, kok bisa ya kamu kok punya uang? Oh, benar-benar 12 pas. Saya katakan, apakah harta yang menyelamatkan? Saya buka ayatnya itu, di Yesaya kan ada kan? Ini perlu kita baca dulu sebagai pengingat dan ayat terakhir sebelum yang terakhir kali. Karena biasanya setelah ayat terakhir itu ada yang terakhir kali. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Kekayaan yang menyelamatkan ialah secret. Bukan hikmat dalam pengertian yang seperti ini. Inilah sukacita saya pribadi.
Kakak saya nomor 1, nomor 2, adik saya nomor 3, nomor 4, nomor 5. Siapa yang menangisi dia? Ya tentunya saya memang menangisi mereka. Dan keluarganya istri saya ada 6 lagi di sana. Kami tangisi, tetapi kami kan bukan si di dalam Amsal 1 ayat 20 dan Amsal 8 ayat 1 dan 3 tadi. Kekayaan yang menyebabkan nilai. She cried. Setelah ini, apa yang harus saya perbuat? Setelah memahami hal ini, apa yang harus saya perbuat? Ini menjadi pertanyaan untuk semua person, semua pribadi. Kalau anak-anak saya tentunya double. Karena ada orang tua jasmaninya, ada orang tua rohaninya. Dua. Yang menangisi anak-anak itu. Saya tentu sama istri menangisi Lia Ipen. Tapi lebih dari itu lagi ada yang hokmah, nomina, feminim yang tadi itu. Sikait. Setelah ini apa yang harus kita kerjakan? Terserah masing-masing. Tetapi yang pasti kita wajib berbangga. Wajib berbangga dengan hal ini. Saya katakan tadi di sinode saya yang membesarkan saya dari tahun 1881 sampai sekarang nggak ada yang perempuan. Kenapa saya kaitkan dengan sinode? Karena sinode ini tanggung jawab yang berat, yang besar. Penggembalaan itu sering bercerita, bagaimana setelah seorang gembala itu meninggal, istrinya diusir. Dari kejadian di Surabaya kan seperti itu, yang di Limah Putro. Kita mendengarkan cerita itu bagaimana sekarang? Dikaitkan dengan pemberitaan tanggal 19 Mei. Saya nggak pernah, kalau disuruh khotbah, di sini saya stres. Karena apa? Saya mau ngomong apa? Mas Guntur, mau ngomong apa saya sama Mas Guntur? Makanannya sama, bahkan mungkin lebih dari saya. Pak Lukas, mau ngomong apa saya? Aku sekeluarga, Pak Pratman, dan lain-lain, kita semua di sini. Bahkan Pak Rudi Siombing itu kakak kelas. Mau ngomong apa? Sehingga kalau dulu disuruh khotbah stres, sekarang kalau disuruh khotbah udah puasa aja. Nanti akan ada orek-orek, udah sampaikan. Daripada stres terus kan begitu. Khotbah, Bu Ana itu mau ngomong apa saya? Usia beliau itu udah lebih tua dari saya. Pengalaman tentang tabernakel udah seakehe. Budetin, mau ngomong apa sama Budetin? Budetin, mari kita berbicara firman. Nggak mungkin. Saya datang di sini, Budetin sudah kepala asrama kok. Waktu kami puasa berat, awal-awal puasa. Budetin mungkin ingat itu. Saya, Tobing, Pandiangan, si Franklin naik Tambunan. Pas puasa, Franklin datang naik sepeda. Dia beli sepeda, kami jalan kaki. Karena memang orang tuanya kaya kan, Franklin Tambunan. Tobing bilang, kamu puasa, Franklin? Puasa lah. Terus apa yang di kumismu? Ada nasi. Ternyata dia mampir di warung Padang. Itu fakta. Sampai sekarang kalau Franklin Tambunan datang dari Malang, kita ke warung Padang nggak, Frank? Saya bilang, wah kamu gitu-gitu terus ya? Langsung pelukan, salaman. Itu kan masa lalu. Kan nggak bisa dihilangkan begitu saja kan? Di kumisnya ada nasi. Ada saksi. Pak ambil sukun. Bapak Kaleb. Apa itu sukun? Gak ada yang punya. Padahal ada yang punya kan. Itu cerita masa lalu. Sehingga saya katakan tadi, kalau ngomong sama beliau-beliaunya, saya mau ngomong apa? Peramakannya sama kok, bahkan banyak yang lebih dalam ilmunya. Tetapi itu tadi, karena kita harus melengkapi anak-anak ini. Hierarki 1, 2, 3. Hierarki 1 lah. Yang ada di sini. Suruh puasa ya, disuruh khotbah ya puasa. Itu aja kan.
Karena kalau nggak puasa, stres pastinya. Pak Pratman misalkan, wah, diajak dulu kemana-mana, triangulasi, wah, dilatih secara khusus, bisa melihat apa yang di dalam lautan. Saya mau ngomong apa? Tapi itu, kalau suruh khotbah udah puasa, doa, pulpennya dipegang apa yang harus sampaikan. Inilah yang disampaikan. Sehingga kita bersyukur. Setelah bersyukur, kita mulai membenahi sikap bagaimana saya harus bersikap dan bertindak. Oh, kalau tidak ada peningkatan maka sia-sialah ibadah kita. Bagaimana dengan pemeteraian kita? Yang diawali dengan penyucian, pendamaian. Saya katakan tadi sekali lagi, Lia sama Ipan nggak saling mendidik, sedikit paling. Tapi yang banyak mendidik saya dan maminya, orang tua. Kita masih ingat dulu, kalau salah, suruh puasa di ruang ratapan. Udah nggak ada sekarang. Sumur ratapan. 3 hari. Ada yang mencatat, pengawas umum, bersip. Sip 1 siapa? Dicatat. Dia berapa kali keluar kamar mandi, berapa lama di kamar mandi. Catat semua. Mandi apa minum air? Karena saat itu kan panas, disuruh puasa. Ada yang 3 hari, 5 hari, 7 hari. Saya masih ingat itu dulu. Wah, pas puasa 5 hari, disuruh dari sini ke Lagah, naik pickup di belakang, panasnya minta ampun. Aduh, sehingga muncullah kerutu. Ya. Teman-teman yang saya dengarkan, wah dasar Romo Firaun. Kerja paksa, puasa-puasa disuruh meratakan Lagah. Romo Firaun. Waduh, celaka, kita ditipu paman Laban. Romo dibilang paman Laban. Tapi saya katakan, kalau hati nurani kita bersih, Firaun itu menjadikan Israel cakap apa bukan? Cakap. Membangun Pitom Ramses. Dan pulang membawa banyak harta benda. Yakub ditipu Laban. Harusnya disyukuri. Karena apa? Dengan dia ditipu oleh Laban, dia cerdik. Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang istilahnya pilih tanding saat ini, mereka adalah orang-orang yang masa lalunya banyak-banyak susah. Justru anak gedongan itu yang dimanja sama orang tuanya itu banyak-banyak gagal. Kan begitu, kalau kita sedikit beranjang sana, kan begitu. Dalam konteks sekarang, bagaimana kesukaran hidup menjadikan hierarki ini cerdas. Datang di sini nggak bisa menggergaji, pegang gergaji itu salah-salah, nggak bisa, malu. Yang dipalu tangannya, jempolnya. Masak, oh nyuci. Istri saya itu dulu datang sini pintar nyuci, sedikit. Sehingga tolong dong cucikan sekalian. Oh ada adiknya, adik marga, dicucikan. Tolong dong setrikakan, dibaikin. Tapi sekarang apa? Rika, wah jago, nyuci jago, masak jago, puasa jago, sembahyang jago, menangis jago, jago dalam banyak hal. Kalau nggak disukarkan, nggak bisa seperti itu. Jadilah istri yang manja, yang menggodok anaknya, dimakan. Kan begitu. Bangun 3:30 udah bangun, berdoa, terima kasih Tuhan, nangis, terus masak ini, ting tong, tong, masak. Coba dibayangkan, datang pertama kali di sini, wah kayak selebritis, buat tas besar, celana jeans warna putih, bajunya kaos dimasukkan, wah kita pinggangnya branded. Sekarang jualan, apa nggak luar biasa? Mentalnya loh. Mbak Christine pertama kali, wah selamat brur, selamat ses. Namanya brur siapa? Brur Agus Eko. Oh ya. Saya ses Kristen, sesilawati.
Mama Kaleb, sekarang apa? Neno jualan nasi rames. Luar biasa. Bukan itu. Bukan jualannya itu yang disyukuri, tetapi penumpaan. Ya kan? Buat kimbab. Wah, ini nggak main-main nih. Buat apa lagi? Dina, ada Kristennya, Bu Sri ini, ada Mbak Denok, ada semua di sini. Kalau dipikir sekilas, jauh-jauh datang dari tukang parkir. Naik bis dari Medan jadi tukang parkir. Bukan tukang parkirnya, tapi penumpaannya. Itu yang harus disyukuri. Supaya apa? Cakep memarkirkan Yesus di hatinya. Ya kan? Yesus, parkirlah di hatiku. Yesus manut. Kenapa? Udah biasa nyampe. Maju. 2000. Bukan gokarnya, bukan grabnya, bukan maksimnya, tapi penumpaannya. Ting dong, bunyi. Berapa? 9.600, jemputnya 5 kilo. Oh my God, Gusti. Ini becak dayung apa mobil? Mobil nih. Bunyi. Berapa? 9.600. Mari kita jemput. 19. Grab hematnya, gokar hematnya nggak bisa dimatikan lagi. Bukan 9.600 atau 7.000, kadang penumpang bayar 5.000 karena dia dapat promo. Tapi penumpaannya, drivernya jemput teng dong. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau jemput dia. Walaupun hidup susah, menderita dalam dunia di Jogja. Saya mau jemput dia 9.600. Haleluya. Air mata datang. Driver online merasakan itu. Air mata datang sambil menjemput. Kenapa? 9.600. Bayangkan, jemputnya 5 kilo. Kadang 6 kilo. Ngantarnya nanti 2,5 kilo. Udah berapa? Bannya nanti habis, diganti pakai apa? Olinya nanti ganti pakai apa? Ya sudah, jalani saja. Kenapa? Bukan itu penempaannya kan? Apalagi pekerjaan kita. Ibu-ibu di belakang, deng dong, goreng. Ada goreng ini, macam-macam. Dikirimlah 20 ke kantin. Kembali berapa? 19, laku 1. Mari kita makan gorengan. Oh ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Gorengnya berapa? Biayanya untuk menjadikan itu siap saji berapa? Untungnya cuma 3.000. Bukan untung. Lakunya cuma 3.000. Tapi ingat, penempaannya seperti itu. Supaya apa? Ketika she cried, kita juga ikut cry. Bukankah itu ditimbang sama Tuhan? Bukankah itu didaftarkan sama Tuhan di kirbatnya? Oleh siapa? Tuhan sendiri. Berangkat ke homeschooling, ya antar pakai mobil. Tata semua. Jam 2, papi dijemput ya. Udah gak ada orang. Oh ya, jemput. Hitung. Lakunya berapa? 28.000. Oh nggak apa-apa. Bensinnya berapa ngantarnya? Bensinnya berapa jemputnya? Jalani saja. Tuhan melihat air mata kita, ditampung di kiribatnya, didaftarkan oleh Tuhan sendiri. Anak saya lulus sarjana sosial, jurusan hubungan internasional, dapat kerja, diterima di KAI, gajinya berapa? Setelah dibagi, per harinya itu dapat 65.000, kalau nggak 70.000. Padahal berdiri, sampai di Gambir, 4 jam kemudian berangkat lagi. Bawa gerobak, dari gerbong 1 sampai gerbong ke 90. Ya, oh bukan semua gerbong. Dorong. Mari bu, gajinya berapa? Setelah dibagi, per harinya dapat 65.000, lebih sedikit. Saya katakan, kakak, jangan berkecil hati. Dia menangis, oh ya,
Nangis terus nangis. Saya bilang begitu, supaya apa? Kirbatnya ada isinya, kan gitu. Even juga diri Tuhan. Gimana ini nih? Dia dididik secara khusus di kampusnya. Nangis, pulang-pulang nangis. Kenapa nangis, Pan? Ngomong apa itu? Oh ya, saya ngerti. Ini, begini. Nangis terus. Nangis, air matanya datang. Supaya ada kirbat, supaya ada isi kirbatnya. Siapa yang nggak nangis di sini? Siap-siaplah untuk menangis. Hidup kita akan semakin susah, semakin sulit. Tetapi bukan sulitnya itu, didikannya nomor satu. Luar biasa kan firman Tuhan kalau kita jalani. Itu tadi saya katakan, saya datang jauh-jauh, kok jadi begini? Benar kata orang, kalian di situ bodoh, tolol, setia tapi nggak punya uang, ngapain? Setia sampai kapan? Oh, saya katakan, ini, Yesaya 33, coba kita baca sekali lagi lah, sebagai ayat terakhir. Tadi udah ayat terakhir ya? Nah, ini kan karena ayatnya sama, jadi bisalah sekali lagi. Mari Mas Guntur. Biar jadi ingat-ingatan yang melekat di dalam hati. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Masa keamanan akan tiba bagi kita. Amin. Masa keamanan akan tiba bagi kita. Amin. Amin. Kapan itu? Kapan kita aman? Berasnya aman. Sekarang jarang yang aman, ya kan? Lihat aja tempat berasnya, ibu-ibu di dapur. Wah, kok semakin menipis? Alias tidak aman. Gula juga. Oh, Mami, bikin kopi dulu. Aduh, gak ada gula. Ya udah, kopi pahit. Ya kan? Supaya tahu rasa bagaimana pahitnya kopi. Adapun kopi pahit itu tidak sepahit kehidupan. Ya. Kita mau goreng apa ini? Istrinya bilang, oh nggak ada minyak. Ya udah direbus, lebih sehat ya Mi. Direbus sama digoreng lebih sehat mana? Oh lebih sehat direbus. Oh puji Tuhan. Nangis lagi kan? Masuk Tuhan, jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Gak ada minyak goreng. Gimana nih? Gak apa-apa. Karena apa? Tiba saatnya nanti masa keamanan akan tiba. Sembakonya aman. Semuanya aman. Ya. Bahkan kekayaan yang menyelamatkan hikmat dan pengetahuan itu menjadi milik kita. Karena apa? Sudah ngerti. Oh, bertelepati. Di Pastori, Jalan Cokram itu 164. Di situ ada secret. Di GTA, di perumahan-perumahan yang lain, jemaat-jemaat, seluruh pastori langsung gemergah. Wah, ini perlu kita. Kalau nggak kait, nanti dipaksa sama Tuhan, menangis. Itu tadi saya bangga, anak saya itu dibuat nangis sama Tuhan. Itu nggak ada di kampus. Nggak mungkin dosen di UPN bikin anak saya nangis, nanti bisa kena pidana. Ya kan? Disoting, divideokan, viral, oh langsung diurus. Kenapa? Samelia Puspita Hasibuan dibuat nangis sama dosennya. Kenapa? Dibilang botol. Bodoh tolol. Setia kamu nggak punya uang. Viral. Itu nanti diurus polisi pidana. Tapi oleh KAI dibuat dia menangis. Sampai bengkak matanya. Terus saya peluk dia. Nangis terus. Nangis dia terus. Sakit ini. Ya, itu didikan kehidupan. Tidak ada kampus umum. Sehingga kalau kita berbicara kampus, maka kampus STT BKWI itu spesial istimewa karena di sini banyak mencurahkan air mata. Ya. Gereja Kristen Tabernakel pusat Jalan Pos Cokroman 104 itu istimewa karena apa? Di sini banyak
pelajaran mencucurkan air mata. Dan umbel, jangan lupa ada umbelnya. Ya, itu satu paket ya. Bagaimana kalau Ibu Gembala mengatakan ini pusatnya janda? Saya jadi nggak enak juga sama Mbak Hotma, karena saat saya menimpali, Hotma bilang apa? Aduh Bang, saya sakit hati kau bilang begitu. Kenapa? Saya bilang janda termuda, pendaftar terbaru. Ya. Tapi nggak apa-apa, janda itu di dalam Alkitab spesial, sangat diperhatikan oleh Tuhan, lebih dari yang bukan janda. Namun demikian, kalau nggak dapat anugerah jadi janda, ya tidak akan janda. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu jadi janda, gimana? Oh jangan, katanya. Oh jangan begitu, siap. Jawabkan ini. Kenapa? Kalau tidak dianugerahkan jadi janda, nggak bakal jadi janda. Sebaliknya, orang yang diizinkan Tuhan jadi janda, oh ini luar biasa. Di mata Tuhan, dia dilihat terus gitu, kira-kira gitu ya, janda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Sehingga kita bersyukur, Yesaya 33 ayat 6 itu kita pegang teguh. Harta yang menyelamatkan. Apapun yang terjadi atas Indonesia, Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia. Entah perang dunia ketiga, nuklir dan seterusnya, kita nggak usah khawatir. Kenapa? Masa keamanan tiba, hikmat dan pengetahuan yang secret dan kita juga ikut kait. Wah, itu harta yang menyelamatkan. Bukankah luar biasa? Dalam Mazmur 56 ayat 9 tadi jelas dikatakan, sengsara kita itu ada Tuhan mencatat. Air mata kita itu ditampung dalam keribatnya dan didaftarkan. Seiring dengan secret tadi, kita semua anak-anak itu akan dimeteraikan. Setelah melalui penyucian pendamaian dimeteraikan, ada tanda di tubuh kita, ada tanda di jiwa kita, ada tanda di roh kita. Bahwasanya kita adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita akan nyanyikan pujian, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.